Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat melaksanakan belajar mengajar meskipun secara daring. Tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang teori jual beli dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Heri Rahmawan, ME. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu nama saya Yurita Sari, saya sebagai moderator, dan teman saya ada Adesna Marcelina, Afrida Jayanti, dan Asrofi Huda Hanafi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Afrida Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrida Jayanti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi jual beli dan juga landasan hukum jual beli dalam Islam. Yang pertama ada definisi jual beli dalam Islam. Pembahasan terkait jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai'u yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dan harta. Dan juga ada secara istilah. Jual beli dalam Islam bisa diartikan sebagai transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu berbentuknya kepemilikan atau bisa disebut juga dengan takobud yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik itu dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun juga dengan perbuatan. Pengertian ini dirujuk pada kitab Tauhidul Ahkam. Selain itu bisa merujuk pada kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh ulama Syekh Sabit. Maka pengertian jual beli dalam Islam menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga disebut dengan proses memindahkan harta kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Apa saja yang termasuk dalam koridor syariah? Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan agar jual beli termasuk dalam koridor syariah, yaitu yang pertama, zat barang bukan merupakan barang haram dan cara mendapatkannya juga bukan dengan cara yang haram. Di sini ada pendapat dari ulama madhab terkait jual beli dalam Islam. Yang pertama itu ulama dari madhab Malikiyah dan Hanafiyah. Dari ulama madhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau dengan cara yang diperbolehkan. Sedangkan dari ulama madhab Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam ada dua definisi, yaitu yang pertama definisi umum dan yang kedua definisi khusus. Pada definisi umum, jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kemudian pada definisi khusus, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan bukan perak. Bendanya dapat direalisir dan ada di tempat. Juga bukan merupakan barang hutang dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut. Penjelasan yang kedua yaitu tentang landasan hukum jual beli dalam Islam. Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga di dalam Quran surat
An-Nisa ayat 29. Dan ada juga yang bertanya kepada Rasulullah SAW, profesi apakah yang paling baik? Dan beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariah. Ini hadis sahih dengan banyaknya riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzaz, Al-Hakim, dan dinukil juga lagi dari Tauhidul Ahkam. Menurutnya jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan, maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun yang paling tidak, ada dua pendapat ulama. Menurut dari ulama madhab Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja, yaitu ijab qabul atau bisa disebut dengan sighat. Adapun jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 diantaranya, yaitu yang pertama akidain atau bisa juga dibilang dengan 2 orang yang berakad, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua objek jual beli. Yang ketiga ijab qabul atau sighat. Yang keempat nilai tukar atau pengganti barang. Dan juga syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat. Terkait dengan akidain, 2 orang yang berakad, maka yang perlu diperhatikan diantaranya adalah berakal, 2 orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, maka jual beli itu tidak sah. Oleh objek jual beli, jual beli itu harus dilakukan dengan orang yang berbeda dan juga orang yang berakal. Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keberadaan barang tersebut harus tampak nyata. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Yang ketiga, dimiliki sendiri oleh penjual. Tidak diperkenankan menjual barang yang bukan milik si penjual. Yang keempat, ada disertakan langsung ketika akad. Perlu diperhatikan juga bahwa syarat yang dijelaskan tersebut adalah syarat jual beli pada umumnya. Adapun jual beli saat ini berlangsung pada dunia online, akan ada bahasanya pada subbab berikut. Pada subbab berikutnya kayak 2 segi sighat yang perlu diperhatikan itu adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena pendapat kaidah muamalah, yaitu antaradin mungkinin, suka sama suka atau saling memiliki kerelaan. Terakhir, terkait dengan nilai uang atau nilai tukar barang yang dijual, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, suci. Barang tersebut tidak boleh najis. Lalu dapat diserah terimakan atau dipindahkan. Yang ketiga, ada manfaatnya. Yang keempat, dimiliki sendiri atau mewalikannya. Yang kelima, diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang keenam, jual beli yang terlarang. Yang ketujuh, jual beli dalam Islam. Nah, jual beli yang terlarang umumnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena ada faktor lain yang merugikan. Sedangkan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat itu jual beli barang yang zatnya haram seperti babi dan khamar, barang-barang yang haram. Jual beli yang belum jelas barangnya seperti jual beli buah yang belum dampak atau
anak sapi yang masih di dalam kandungan. Dan jual beli bersyarat. Jual beli yang disebutkan oleh faktor yang merugikan diantaranya jual beli orang yang masih melakukan transaksi tawar-menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, dan membeli barang yang memborong untuk kemudian ditimbun lalu dijual kembali ketika barang sudah naik. Wabarakatuh, nama saya Ades Marcelina, NPM 1951040215. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun jual beli. Dalam buku dan syarat jual beli yang dikutip oleh Hamka Abbas, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syarat. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan pembeli dan pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan ridho kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindrakan sehingga tidak kelihatan, maka diperlakukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang menentukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu satu orang yang berakad penjual dan pembeli, yang kedua ada sikhat lafal ijab qabul, ada barang yang dibeli mahkut alaih, ada nilai tukar penggantian barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli rukun jual beli. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat jual beli, syarat inkiko, syarat nafat, syarat sah, dan syarat lumur. Syarat-syarat jual beli dalam akad jual beli harus sempurna. Ada 4 macam syarat, yakni syarat insiko, syarat sah, syarat nafas, dan syarat lumzu. Tujuan adanya ayat-ayat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak kemasalahan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko. Oleh karena itu harus ada syarat-syarat jual beli sebagai berikut ya. Ada satu, yang pertama syarat insika atau terjadinya akad. Di antara ulama fikih berpendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli adalah menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat jual beli adalah orang yang berakal barang yang diperjualkan balik dan nilai ukur barang. Menurut jumhur ulama bahwa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah yang pertama, syarat orang yang berakad harus berakad dengan umaiz, syarat yang terkait dengan ijab qabul, syarat-syarat yang diperjualbelikan, syarat nilai tukar barang, harga barang. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang syarat sah. Syarat sah dibagi menjadi 2, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus disempurnakan dengan setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut sah dalam pandangan syara, dalam arti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat atau aib yang meliputi jahalah, ketidaktahuan, ikrah paksaan, taukid, membatasan waktu, garar, penipuan, syarat bahaya, dan syarat-syarat yang merusak. Syarat khusus adalah syarat yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu. Syarat nafaj, pelaksanaan akad. Syarat ini digunakan untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat nafat atau maufkut. Dalam syarat ini ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kepemilikan,
dan wilayah objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual harus memiliki asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksi. 2. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. 4. Syarat luzum kemestian merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak yakin adanya ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatasan akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asraf Yuda Hanafi, NPM 19510400249, akan menjelaskan tentang objek jual beli dan beberapa hukum yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama yaitu jual beli dan hukumnya. Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada yang diperselisihkan hukumnya. Jadi wajib untuk seorang muslim mengerti yang halal dan yang haram dalam jual beli. Selanjutnya disyariatkan jual beli itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya itu ada klasifikasi jual beli. Yang pertama yaitu klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan. Itu terbagi menjadi 3, yaitu jual beli umum, jual beli asyarf, dan jual beli muqayyadah atau biasa disebut dengan barter. Yang kedua yaitu ada klasifikasi jual beli secara standarisasi harga. Itu dibagi menjadi 3, yaitu marginal, amanah, dan muzayadah atau jual beli secara lelang. Dan jual beli amanah itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu murabahah, jual beli wadiah, dan jual beli tauliyah. Selanjutnya ada pembagian jual beli dilihat dari cara pembayarannya. Ada syarat sah jual beli. Yang pertama yaitu objek jual beli harus suci, bermanfaat, dan bisa diserah terimakan. Yang kedua, mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya. Yang ketiga, tidak memberikan batas waktu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jual beli syahih dan batil. Para ulama itu membagi akad itu menjadi 2, yaitu akad yang syah dan akad yang tidak syah atau ghairu syahih. Akad yang sah yaitu akad yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Akad ghairu syahih atau akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Selanjutnya jual beli batil atau batal adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau ketentuan asal atau pokok sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Contohnya akad yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila. Selanjutnya ada jual beli fasid, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara, asal atau pokok, syarat dan rukun, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara sifatnya, seperti jual beli yang meragukan. Contohnya jual beli sebuah rumah di antara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana yang akan dijual dan rumah siapa. Selanjutnya macam-macam jual beli batil. Yang pertama yaitu jual beli yang barangnya tidak ada atau biasa disebut bai madun. Yang kedua yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pembeli, yaitu bai majus taslim. Yang ketiga yaitu jual beli hutang atau bisa disebut bai dain. Ada jual beli khoror. Yang kelima ada jual beli najis dan mutanajas. Yang keenam ada jual beli dengan uang muka atau bai urbun atau bisa disebut dengan DP. Yang ketujuh yaitu ada jual beli air atau bai ma'a. Untuk yang selanjutnya ada macam-macam jual beli fasid. Yang pertama ada jual beli yang tidak jelas atau tidak diketahui barangnya, bisa disebut bai majhul. Yang kedua yaitu jual beli yang tergantung atas sesuatu syarat dan jual beli al-mudhorof atau biasa disebut dengan menambahi ijab. Yang ketiga yaitu jual beli harta yang tidak ada
atau tidak terlihat barangnya yang disebut bai ainul gharibah atau au ghairul mari'ah. Yang keempat yaitu jual beli bagi orang yang buta atau ba'ai ama wa asyaihoru. Yang kelima yaitu ada jual beli barang haram, bai bi saman al muharram. Yang keenam ada jual beli tunai dan tunda atau bai al ajal wa bai'inah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang khiyar jual beli. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan menarik kembali tidak jadi jual beli. Dalam kamus bahasa Arab, khiyar adalah memilih atau pilihan. Secara bahasa, khiyar artinya memilih serta menentukan pilihan antara dua hal atau lebih untuk dijadikan pegangan. Sedangkan secara istilah adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hukum asal jual beli adalah mengikat atau lazim, karena tujuan jual beli yaitu memindahkan kepemilikan. Syarat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang. Menarik kesimpulan dari beberapa pendapat ulama fikih yang menjelaskan tentang khiyar adalah sebuah pilihan antara penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual atau sesuai perjanjian pada waktu akad maupun sesuai dengan kebiasaan yang terjadi pada tempat berlangsungnya akad jual beli. Status khiyar menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Syarat sah khiyar yaitu yang pertama, hak khiyar hanya berlaku pada transaksi jual beli. Yang kedua, terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis. Yang ketiga, adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli. Kemudian yang keempat, adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru. Dan yang kelima, yaitu objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan. Kedudukan khiyar dalam jual beli, yaitu jual beli menurut Islam diperbolehkan, terlepas dari penjual dan pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, bergantung pada keadaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Adanya khiyar disebabkan oleh akad jual beli yang sah, namun tanpa khiyar maka tidak akan menghapus sahnya akad jual beli. Khiyar mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan khiyar sebagai alat pemupuk kemaslahatan antar sesama manusia dalam hal jual beli dan penghindar dari perasaan dendam. Berdasarkan keterangan di atas, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang senang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari. Akan tetapi dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar di kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan yang sah. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli. Akan tetapi, bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kita penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan, sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya,
sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. Kemudian syarat-syarat jual beli. Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat iqad, syarat sah, syarat nafas, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko. Baik, itulah hasil dari makalah kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.